Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan virtual kita kali ini pada mata kuliah web design di pertemuan ke-8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang CSS layouting, yang dimana pada pertemuan ke-7 saya sedikit membahas tentang web yang responsif dengan menggunakan grid system pada Bootstrap, di mana grid system tersebut membuat tampilan web bisa diterapkan pada berbagai platform, baik itu platform handphone, kemudian komputer, ataupun tablet. Nah, basic dasar pada grid system atau membuat web suatu responsif adalah CSS layouting, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, pada CSS layouting nanti akan terbagi dua sesi. Ini adalah sesi pertama, di mana nanti sesi pertama itu nanti kita akan ngebahas tentang display, kemudian dimensi, overflow, kemudian konsep block model, sama margin dan padding. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, inilah tatap muka pertama kita setelah Lebaran kemarin. Saya atas nama keluarga dan atas nama pribadi memohon maaf sebesar-besarnya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga perbuatan-perbuatan saya yang disengaja ataupun tidak sengaja yang menyakiti hati kalian dapat dimaafkan oleh kalian, dan kita membuka lembaran yang baru. Alangkah baiknya sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita kerjakan kali ini bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, kita masuk ke materi kita. Materi kita yang pertama, kita akan membahas sedikit tentang display. Apa sih display? Display itu adalah suatu halaman web yang mengatur tampilan. Nah, sebelum kita masuk ke display, pasti kalian sering menemukan dalam suatu website itu ada yang namanya div, ada yang namanya span. Div dan span itu adalah tag HTML yang fungsinya pada suatu website itu adalah untuk, khususnya div ya, kita ngebahas dulu tentang div. Div itu untuk membagi atau mengelompokkan tampilan halaman suatu web. Nanti kalau kalian sudah masuk ke dalam materi Bootstrap, nanti kalian bisa melihat bermacam-macam tag div dengan beberapa kelas. Misalkan kelas header, kelas footer, kelas content, kelas main, kelas copyright, dan segala macam. Nah, alangkah baiknya kita langsung masuk ke praktek bagaimana sih cara pengaplikasiannya. Buka kode editor kalian. Kita masuk ke bebas ya, kalian mau menggunakan Sublime boleh menggunakan VS Code juga boleh, silahkan. Masuk ke pertemuan 8. Nah, ini saya ada sedikit halaman web, di mana halaman web tersebut seperti ini. Ya. Ini adalah halaman web biasa. Kalau kalian lihat, di mana halaman web tersebut ada head, kemudian di dalam head ada title. Kita tidak menyisipkan CSS dulu di sini. Kita tidak menyisipkan yang namanya CSS inline, CSS eksternal atau CSS internal. Kita tidak menyisipkan itu dulu. Nah, kemudian setelah di sini nanti ada head, kemudian ada body. Body adalah tempat menaruh konten kita. Nah, ini adalah konten kita, tapi tidak kita kelompokkan. Artinya tidak kita kelompokkan itu, kita tidak tahu mana header, mana footer, mana konten, mana navigasi, mana copyright. Nah, kalau kita lihat pada tampilan webnya yang sudah jadi, tampilannya seperti ini. Nah, kalau secara physically ketika kalian lihat di halaman web yang sudah jadi atau pada browser, pasti nanti kalian sudah bisa mengira, oh ini tuh adalah headernya. Di mana header tersebut nanti akan memiliki suatu navigasi yang akan menghubungkan ke halaman satu dengan halaman yang lain. Bisa navigasi yang ada di atas atau, nah, kemudian ada judul artikel, ada isi artikelnya atau isi kontennya. Nah, kemudian ada copyright atau kita sebut saja footer. Oke, coba kita lihat dulu
coding HTML-nya. Coba kita inspect ya. Kita inspect halaman. Nanti di sini ada HTML, kemudian ada head, di mana head tersebut ada seperti ini, sama seperti yang tadi kita tulis. Nah, kemudian kita lihat di sini tidak ada yang namanya header, tidak ada yang namanya footer, kemudian tidak ada yang namanya konten. Seperti itu. Jadi tag-tag yang digunakan adalah tag-tag umum yang tidak menunjukkan mana kelompok header, kelompok footer, kelompok main atau konten, kelompok navigasi tidak dijelaskan di sini. Pada CSS layouting kita akan membaginya. Yang pertama kita nanti buka dulu halaman web yang sudah kita punya tadi. Nah, kemudian coba kita bagi halaman ini menjadi beberapa bagian. Kita pisahkan ya. Sekarang coba kita kelompokkan berdasarkan header, berdasarkan main, berdasarkan footer. Misalkan Fakultas Teknik ini nih kita akan jadikan dia sebagai header. Nah, div header kemudian H1 ini kita pindahkan ke dalamnya. Nah, selanjutnya ini yang prodi kita masukkan ke dalam navigasi. Nah, tutup div-nya kita pindahkan ke dalam sini. Indentasinya biar lebih baik kita masukkan ke lebih dalam. Nah, kemudian untuk yang judul hingga lorem ini kita jadikan dia konten atau main. Nah, selanjutnya kita jadikan ini div footer. Kemudian kita pindah copyright-nya ini ke dalam. Nah, setelah itu kita simpan, baru kita langsung open in browser kemudian sama. Tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan dari halaman tampilan web yang awal sebelum kita rubah sama tadi sudah kita kelompokkan. Halaman HTML-nya, misalkan oh ini footer, ini header, ini konten, ini navigasi. Nah, kalau kalian lihat kita inspect, nanti kita bisa lihat langsung di sini dipisahkan. Oh, ini div header. Div header apa saja? Div header itu isinya ini. Nanti kemudian div nav itu isinya apa aja navigasi. Oh, navigasi itu ini. Nanti sudah dijelaskan div nav itu di sini. Jadi dipisahkan. Kemudian div main-nya itu apa saja? Nah, div main itu sebelah sini. Jadi dia sudah langsung dibuat dimensi atau sudah langsung dikelompokkan berdasarkan spesifikasinya. Nah, kemudian ketika untuk biar lebih jelasnya lagi, kita akan sedikit beri style atau kita akan sedikit beri hiasan menggunakan CSS. Kita CSS-nya kita masih gunakan CSS yang di sini saja ya, yang pertama adalah header. Kita beli background color. Kemudian misalkan kita beli warna blue. Font family-nya sans serif. Kemudian untuk yang biar agak pemisah, kita tambahkan lagi untuk kelas navigasi. Kita kasih background color yang agak berbeda, misalkan red.
kemudian tata letak atau text alignnya kita pindah ke center. Kemudian yang terakhir kita coba dulu footer. Footer kita samakan saja dengan ini ya. Kita copy, kita paste. Nah, setelah itu coba kita buka di browser kita tadi. Nah, kalau seperti ini kita sudah bisa lihat mana yang namanya footer, kemudian mana navigasi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kalau kita menggunakan namanya span, tadi pertama kita menggunakan yang namanya div. Kemudian setelah div kita nanti akan menggunakan span. Nah, span biasa digunakan adalah elemen inline atau elemen HTML yang tidak membentuk baris baru saat digunakan dan bertujuan untuk memudahkan pemberian style pada CSS. Biasanya ketika kita menggunakan span itu kita sisipkan pada suatu baris. Penerapan span kita coba buka di tadi codingan. Nah, misal di sini ada konten di mana konten tersebut adalah tulisannya seperti ini, lorem bla 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 bla. Nah, untuk penulisan lorem ini kalian bisa dengan mudah. Ini kita hapus dulu. Kita menggunakan tag P ya tadi. Nah, untuk penulisan lorem kalian bisa menggunakan lorem seperti ini, kemudian kalian ketik tab, tabulasi. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kita bisa sisipkan halaman span tersebut pada baris dan biasanya memang span itu ditaruhnya di baris. Nah, seperti ini misalkan span. Nah, kemudian span, misal kita spannya sampai sini. Fungsinya span itu sama seperti blok, bold, sama seperti bold, sama seperti. Nah, contoh di sini span misalkan kita buat namanya. Oke, kita buat dulu kelasnya. Tadi kelasnya kita buat untuk sebagai penanda span tadi. Nah, di sini kita menggunakan font size-nya kita beri ukuran saja misalkan 20 px. Kemudian background color-nya yellow, kita beri highline saja. Kemudian font family-nya kita ganti menjadi sans serif. Ininya kita menggunakan italic font style-nya. Setelah itu coba kita terapkan pada span yang tadi kita buat. Nah, kemudian span kita masukkan kelasnya. Kelasnya tadi adalah cetak, CTK, TBL, cetak tebal. Coba kita openin browser. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kita memberi highline atau kita memberi tahu kan bahwa dia itu span. Nah, kemudian span dan div itu berbeda. Kenapa berbeda? Nanti kalau kita lihat Oke, kalau kita lihat di sini ada blok div dan blok span. Di mana blok div dan blok span tersebut dia sudah memiliki properti dan memiliki nilai tersendiri. Kalau kita lihat di sini untuk nilai div, nah dia displaynya adalah blok. Dan kemudian untuk span, displaynya adalah inline. Itu adalah sudah terdefault. Artinya terdefault, dia sudah disediakan oleh HTML. Nah, display itu untuk mengatur semua kotak pada HTML. Pada dasarnya HTML adalah berupa kotak, di mana kotak tersebut berisikan blok-blok atau pemisah.
Jadi, oh kita akan membuka kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, itu pada dasarnya seperti itu. Misalkan kalau kalian pernah belajar HTML yang pertama-pertama, kita ada namanya misalkan H1. Oh, berarti dia di bloknya H1. Nah, bisa terlihat ketika kita menggunakan browser, kemudian kita inspect. Nanti ketika kita inspect, halamannya tuh nanti seperti ini. Misalkan, oh ini terjadi bloknya. Oh, ini blok pertama. Nah, blok pertama tuh ini. Kemudian ini blok kedua. Oke, blok keduanya ini. Di dalam blok 2, di sini ada blok lagi. Blok 3, blok 3 di dalamnya ada apa lagi? Oh, di sini ada blok lagi. Dan seterusnya. Pada dasarnya itu seperti itu. HTML terdiri dari blok-blok pemisah yang disebut tag tadi. Nah, kemudian setiap blok pada HTML sudah memiliki display-nya masing-masing atau memiliki value-nya masing-masing yang sudah diterapkan atau terdefault oleh elemen HTML. Nah, nanti kita akan masuk lagi ke display. Sekarang kita ngebahas dulu tentang dimensi. Sebelum kita masuk ke display, nanti ada masuknya namanya dimensi. Dimensi, secara pengertian, dimensi adalah suatu ukuran dari suatu ruangan di mana kita terapkan dalam suatu elemen HTML. Jadi, setiap tag HTML pasti nanti ada posisinya di mana posisi tersebut ada lebar, ada tinggi, ada height, ada width. Kemudian membuat suatu kotak atau membuat suatu tadi bilang blok-blok tersebut. Nah, kita bisa mengatur height dan width-nya berdasarkan satuan pixel atau persen. Nah, kalau px kalian menghitungnya berdasarkan pixel. Misalkan, oh saya mau tingginya berapa pixel, ya itu bisa menggunakan px. Kemudian kalau persen, itu digunakan untuk misalkan 50%, artinya dia membuka lebar 50% dari lebar browser kalian. Misalkan lebar browser kalian se-laptop ini, berarti 50% dari laptop lebar browsernya berarti ya kurang lebih separohnya. 20% berarti 20% dari lebar displaynya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke coding. Kita coba dimensi ya. Kita coba dimensi. Yang tadi kita bahas adalah dimensi pada HTML. Kita buat kelas dulu, namanya kelas dimensi. Nama kelasnya bebas apa saja. Ini hanya menunjukkan dimensi pada HTML. Kita coba misalkan background color-nya yellow. Kemudian kita atur width-nya. Tadi misalkan kita atur 200 pixel. Kemudian height-nya kita atur menjadi 100 px. Nah, selanjutnya kita akan rubah sedikit di H1. Nah, kalau kalian lihat H1 seperti ini. H1 itu berada di dalam kelas footer. Nah, ini adalah H1. H1 itu berada di dalam kelas header. Isinya bertuliskan Fakultas Teknik. Nah, kita akan sedikit rubah di sini, misalkan kita tadi kelas menjadi dimensi. Nah, dia berubah ya dari yang semula panjang kemudian menjadi seperti ini. Nah, perubahannya di mana? Di perubahannya dikarenakan tadi kita sudah merubah dimensinya, height dan width-nya. Oke, setelah tadi kita ngebahas tentang dimensi, sekarang kita masuk ke dalam display. Nah, display memiliki 3 value utama, diantaranya ada inline block, ada block.
tiap value memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti misalkan display inline, dia elemen yang dibuat pasti ketika menambahkan satu elemen inline, dia tidak akan menambahkan baris baru. Artinya, ketika kamu menambahkan tag B atau tag I pada satu baris, dia tidak akan menambah baris baru atau tidak akan loncat baris. Nah, tag-tag yang menggunakan atau defaultnya adalah display inline, diantaranya seperti B, strong, I, M, A, dan spam, dan lain sebagainya lah. Nah, kemudian ada lagi yang namanya inline block. Ketika inline block, kalau kalian lihat, inline block itu adalah penggabungan antara inline dan block. Artinya tetap di baris yang sama, tapi ada jeda. Nah, kemudian kalau yang block, itu karakteristiknya dia membuat suatu blok dan membuat baris baru ketika kalian tambahkan properti display block dengan nilai value-nya blok tadi. Nah, kalau kita lihat pada gambar, penerapannya seperti itu. Ketika display-nya blok, ada 3 display block, pasti otomatis dia akan membuat 3 baris. Nah, kalau display inline, walaupun ada 4 display inline, pasti nanti dia akan berada di samping. Dan terus ke samping sampai mentok. Nanti kalau sudah mentok pada halaman web atau konten, dia pasti akan pindah ke bawah. Nah, kalau inline block, walaupun dia dalam satu baris, tapi dia ada jeda, ada pemisah, seperti blok-blok yang disediakan. Oke, kita akan mencoba merubah tadi tag-tag HTML yang secara default itu adalah tag berdisplaykan blok. Kita akan rubah value-nya atau karakternya menjadi display inline. Karakter yang berblok misalkan apa? Display yang berkarakterkan blok tadi misalkan namanya H2. H2 coba kita edit dulu. Kita kasih color H2 warna merah. Nah, kemudian coba kita lihat H2, mana tadi H2? Nah, seperti ini. H2 sudah terlihat ya, kita ganti jadi warna kuning saja, warna kuning. Sorry, tidak terlihat. Nah, ketika kita menggunakan H2 tadi ya, secara otomatis dia displaynya adalah display block. Artinya apa? Ketika kita menggunakan H2 atau menggunakan tag H2, walaupun masih ada ruang kosong di kanan atau di kirinya, dia langsung ketika ada tag baru, dia akan langsung berada di bawah tag H2 tadi. Karena dia bersifat dasarnya adalah display block. Nah, bisa nggak karakteristik display block tadi kita rubah? Tentu saja bisa, tapi kita harus merubahnya di dalam codingan. Contoh misalkan seperti ini. Displaynya. Nah, display default tadi H2 adalah block, kemudian kita ganti menjadi inline. Nah, tadi ini adalah tampilan awalnya ya, adalah display block, kemudian kita rubah menjadi tampilan inline. Saat kita refresh, ketika tampilan inline tidak membuat baris baru pada tag tersebut. Nah, jadi kita tadi merubah tampilan H2 tersebut, displaynya kita rubah menjadi tampilan inline. Artinya tidak membuat baris baru. Nah, sekarang kita akan coba menjadi inline block pada A. Nih. Inline block seperti apa? Kita coba terapkan pada A. Misalkan kita rubah height-nya menjadi 100 px. Kemudian weight-nya menjadi 100 px juga biar rapi. Kemudian background color-nya kita kasih yellow, kita simpan dulu. Nah, setelah kita simpan, coba kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau inline block ya, tampilannya seperti ini. Kemudian, kalian bisa menambahkan display namanya display inline. Kemudian kalian bisa menambahkan display inline.
display inline block. Kita coba save. Perbedaannya apa? Kalau kalian lihat, sama ya. Ketika kita menerapkan display inline block, saat kita refresh, nah dia akan membuat seperti ini. Walaupun saat awal, tadi ini sudah kita hilangkan, walaupun sudah kita atur height dan width-nya, karena A di sini adalah basisnya, default-nya atau karakternya adalah display inline, jadi dia tidak mengatur height dan width-nya. Jadi ketika menggunakan inline, dia otomatis tidak bisa kita atur, walaupun height-nya kita atur jadi 100, width-nya kita atur jadi sekian. Kalau display-nya adalah display inline, dia tidak bisa. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Dia hanya mengikuti karakter, atau dia hanya mengikuti berapa karakter yang kita tulis ya, berarti di situ. Jadi tidak ada spare, tidak ada batas volumenya, tidak ada batas ruangnya. Nah, berbeda misalkan kita terapkan kembali di sini menggunakan displaynya inline block. Kalau kita menggunakan blok saja, otomatis dia langsung pindah ke baris baru. Tapi kalau inline block, dia bisa menerapkan height dan width-nya. Nah, batas kanan, batas kirinya sudah pada display. Selain tadi ada properti display yang 3 tadi yang kita bahas, diantaranya ada inline, kemudian ada block, ada inline block, ada juga yang namanya display none. Kemudian ada juga yang namanya visibility hidden. Nah, kita akan coba terapkan penggunaan display none dan visibility hidden. Kita coba gunakan di judul tadi ya. Nih di judul. Nah, ini di H1. Nah, H1-nya ini kita kopikan menjadi 3. Ini menjadi H3 saja. Oke. Kalau sudah, coba kita lihat dulu di sini, kita refresh. Nah, muncul ya. Ada ya penerapannya. Judul. Ini adalah H1, H2, H3. Kemudian kita akan coba terapkan display none pada H4. Nah, berarti kita terapkan dulu di sini. Di baris kedua tadi berarti H berapa? Oh, H3. Tetapkan dari H3. Displaynya none. Nah, ketika kita menggunakan display none, kita refresh, dia sama sekali menghilangkan. Artinya benar-benar menghilangkan tag atau dihapus lah. Tapi pada dasarnya tag-nya masih ada. Atau kontennya itu masih ada. Nah, ini kontennya masih ada sebenarnya. Dan tidak juga diberi komentar. Akan tetapi diberi display none. Nah, lain hal, misalkan ini kita tutup atau kita beri komentar. Kemudian kita kasih visibility head. Nah, saat kita refresh, kalau head, kontennya saja yang dihilangkan, tapi dimensinya masih muncul. Nah, ini dimensinya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai tentang blok model. Blok model kalau kita lihat di sini adalah menentukan suatu batas-batas pada halaman HTML. Di antaranya ada margin, ada border, ada padding, sama ada konten HTML. Dimana konten HTML seharusnya ada di pojok ya, karena sudah saya agligen aja menjadi rata tengah. Nah, sama seperti di Microsoft Word, ada margin, di mana margin tersebut
adalah batas kanan kiri pada suatu halaman. Kemudian setelah margin ada border. Nah, ini bordernya juga saya tebalkan agar bisa terlihat bordernya. Kemudian ada padding. Kemudian isi kontennya. Oke, kita coba terapkan langsung pada codingan. Kalian coba buka codingan, kemudian file new. Setelah value nanti kita rubah dulu ke bahasa HTML. Plain text-nya kita rubah menjadi bahasa HTML, baru kita ketikkan HTML, baru tab. Selanjutnya jangan lupa kita simpan pada folder pertemuan 8. Terkait tentang padding, title-nya blok model. Pertama, kita coba terapkan dulu paragraf, di mana paragraf tersebut kita buat menjadi lorem. Kemudian kita buat lagi paragraf sama lorem juga sebagai pembanding. Nah, yang pertama kita terapkan adalah margin dulu. Nah, ketika kita untuk menerapkan margin, kita masih menggunakan style ya. Stylenya tapi masih di inline. Nama kita margin, kita nama kelasnya margin saja. Nah, penerapannya misal kalian ingin memberikan margin 100 pixel ya, jangan persen. Kalau persen nanti nggak ada tempat buat naruhnya, kontennya. Nah, berarti nanti kita buat batas kanan kirinya 100. Pak, ini kenapa ditulis margin kemudian 100? Kemudian P yang di atas adalah kita coba untuk pembanding margin. Jadi kita bisa membandingkan mana kelas menggunakan margin dan tidak. Nah, ini adalah P yang di atas. Biar ada pemisahnya, kita coba lagi background color-nya ya. Kalau kita lihat, penerapan pada penulisan margin kemudian 100 px. Kenapa saya hanya buat satu baris saja menjadi 100 px? Karena ketika penulisan satu baris margin 100 px artinya sudah membuat keseluruhan. Margin atas, margin bawah, margin kanan, margin kiri. Searah dengan jarum jam berarti atas, kanan, bawah, kiri. Nah, ada juga misalkan, oh saya Pak agak berbeda, saya maunya batas yang atas 100. Ya berarti kalian tinggal tulis saja margin top. Nah, tulisannya ya dari atas ya. Top, right, button, left. Jadi top, misalkan topnya 100 pixel. Kemudian margin right ya misalkan 200 pixel. Margin leftnya margin buttonnya 50 pixel biar terlihat jelas perbedaannya di mana sama margin left. Margin leftnya misalkan sama 50 pixel juga. Saat kita refresh, nah nanti tampilannya seperti ini. Batas atas 100, batas kiri 50, batas kanan 200, batas bawah 50. Nah, penulisannya kalian bisa seperti ini ataupun kalian bisa satukan menjadi satu baris, urutannya searah dengan jarum jam ya. Atas, kanan, bawah, kiri. Nah, itu saya tulis atasnya seperti itu, yang paling atas top, right, button, left, nanti yang di bawahnya itu skala pixelnya. Oke, kemudian kita beri komentar pada penulisan margin yang pertama, margin top, right, bottom, left. Jadi biar tidak mengganggu penulisan margin yang tipe 2, yang satu baris. Namanya border, kita buat lagi kelas border.
Class border itu memiliki 3 properti yang sering digunakan, antara lain ada width, kemudian ada style, ada color. Langsung kita isi, border width-nya menjadi 5px, kemudian stylenya kita jadikan solid, border color-nya kita beri warna merah. Nah, untuk penerapannya kita masuk ke paragraf pertama tadi, kita tambahkan saja class margin, kita tambahkan border, kemudian coba kita lihat di browser, kita refresh, tampilan seperti ini. Ini adalah margin, kemudian ini adalah bordernya. Nah, setelah margin ada border, ini langsung antara konten dengan margin dempet. Artinya belum kita atur paddingnya. Pada penulisan property border, kita juga bisa menuliskan dalam format seperti margin dalam satu baris. Misalkan di sini kita atur 10px untuk width-nya, stylenya kita kasih solid, kemudian border color-nya yellow. Setelah itu tak lupa kita beri komentar untuk penulisan yang pertama. Oke, kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Setelah border kita langsung masuk lagi selanjutnya ke padding. Nah, ketika kita ingin membuat padding keseluruhan sama, berarti kita hanya menulis padding, kemudian kita tulis saja misalkan 50px. Nah, nanti ini baru bisa terapkan di sini. Padding. Nah, kalau kita lihat nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah margin, ini adalah border, ini padding, ini kontennya. Jadi apapun yang kalian tulis pasti nanti isinya ada di halaman ini. Nah, kemudian paragraf yang kedua, ini adalah paragraf yang tidak menggunakan box model tadi. Oke, pertemuan kita pada pertemuan ke-8, pada pertemuan virtual kita kali ini, saya rasa cukup sampai di sini untuk sesi pertama. Nanti kita akan lanjut sesi kedua di hari Jumat. Nanti kalian tinggal lihat saja videonya. Nanti saya sudah share videonya. Terima kasih atas waktunya. Semoga materi yang disampaikan kali ini bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.